Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wahtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin hadirat ingkang dimulyakaken Allah, kula panjenengan saged hadir, saged lenggah ing dalam majelis menika adalah semata-mata anugerah, maunah, hidayah lan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah cuaca ingkang gerimis mengundang tilem maksudnya. Suasana ngeten niki sing eco memang kemulan nggih. Kemulan ambek HP-an sampai ngantuk wis bablas. Sing eco ngoten, cara nafsu. Tapi panjenengan nggih diparingi pitulung dhateng Gusti Allah, diparingi hidayah, saged ngelawan hawa nafsune, sami-sami ngelajengaken istiqomahipun ngaos kitab Ihya lan insyaallah ngelajengaken kitab Barazanji. Mugi-mugi mawon napa ingkang panjenengan kula lampahi biqadril masyaqqah, dengan kadar kesusahannya juga akan beriringan dengan pahala yang lebih besar dari biasanya. Amin Allahumma amin. Insyaallah ini kita lanjutkan di halaman 383. Wal wadifatur rabi'ah, tugas keempat dari seorang mursyid atau seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wal wadifatur rabi'ah, lan utawi wadifah tugas kang kaping rabi'ah kaping papat, yang nomor 4 setelah yang pertama napa welas AC. Nomor kali yang harus ada pada diri seorang guru adalah mengikuti jejak langkah Nabi. Maksudnya dalam hal keikhlasan, ketulusan. Ojo sampai Arab-Arab pembalasan dari murid. Yang nomor 3, memberikan arahan yang sejelas-jelasnya kepada murid, kepada santrinya tentang lika-liku ilmu apa yang dipelajari, ilmu duniakah atau ilmu akhirat, lalu tujuannya nanti kemana. Maka tugas keempat wadifatur rabi'ah wahia min daqaiqi sina'at ta'lim, adalah sesuatu yang bersifat lembut. Daqaiq, lembut-lembute sina'ah, peraturan, at-ta'lim mulang. Ini agak sesuatu yang sifatnya halus, artinya bersifat lebih ke tugas batiniah. Napa niku ayyaz jurul muta'allim, yen to nyegah sapa muallim al muta'allim ing wong kang belajar, untuk para pelajar, santri, para murid. Napa ansu'il akhlak, jangan sampai murid-murid itu memiliki akhlak yang buruk.
Ansuil akhlak saking olone akhlak pekerti. Ndaklah dicegah, dipenging, dinasehati. Tapi menasehatinya itu bitorikit takrid. Ini yang penting. Bitorikit takrid yaitu dengan cara kelawan secoro at-takrid nyemoni, sindiran, melimiri. Takrid niku nggih nyemoni. Jadi sindir berupa sindiran. Tidak boleh secara terang-terangan. Niku takrid. Berupa isyarah, ngoten-ngoten. Berupa sindiran, bentuk cerita, dongeng, tapi itu sebenarnya nasihat. Jadi tidak secara ditembak secara langsung. Kenapa? Terutama ini untuk murid-murid yang istilahnya bukan murid santri sing tasik napa alit-alit boten nggih. Ini terutama untuk santri-santri yang sudah katakan sudah berilmu, sudah kelasnya udah santri senior lah. Itu mboten saged nggih diseneni secara terang-terangan mboten saged. Ma'am kana selagine mungkin apa takrid selagi masih mungkin. Jadi pilihan pertama dari seorang mursyid untuk menasehati muridnya yang keliru, yang akhlaknya tidak sesuai adalah pilihan pertama, opsi pertama harus dengan cara takrid, nyemoni, pesemon, sindiran. Wala yusorrih dan tidak secara terang-terangan. Ya ini, tidak secara sorih, tidak secara langsung. Wa bitoriki rahmah dan dengan tetap ya prinsip yang pertama welas asih. Dasarnya adalah welas. Bukan karena ingin menunjukkan sebagai guru ini saya lebih pinter. Bukan karena menunjukkan saya sebagai kiai ini kehormatan saya, mboten. Tapi semata-mata sakno. Seakan iki murid santri iki nek sampai keliru, nek sampai terus-terusan dia pada jalan yang salah. La bitoriqit taubihi, bukan dengan jalan atau bihi yaitu jalan ngilok-ngilokno. Fa inna tasriha mongko setuhune mertelokake napa? Istilahnya napa? Nasihat atau megak santri secara jelas itu yahtiku membuka hijabah membuka apa tasrih hijabah ing aling-alingi al hayati pawaan awak wa yurisulan wong kang lan murungake apa soreh niku apa tasrih niku murungake atau membatalkan al jur'ata ing wani alal hujumi ing atase nekani bil khilafi kelawan nulayani muallim. Jadi malah kalau secara terang-terangan si murid ini biasanya pada umumnya itu malah berontak, timbul rasa boten trimo. Akhirnya mungkin nanti putus asa, tersinggung. Akhirnya gak mene-mene wis ora ngaji, ora gelem meguru malih. Justru ini yang paling dihindari dari para ulama-ulama itu. Kalau punya santri, punya murid tidak etis kalau masih ada opsi untuk nyindir, untuk membuat takrid, pesemon kok tiba-tiba terang-terangan diseneni apa maneh nek ngarepe wong
wong akeh, misalnya gitu. Orang tua saja kepada anak kandungnya juga begitu. Kalau di hadapan orang banyak, jangan sampai dimarahi. Karena itu akan menurunkan harga diri, nama baiknya. Yang dihindari justru efeknya ini. Efek yang timbul dari menasehati atau memarahi secara langsung itu bahaya. Efek-efeknya justru lebih berbahaya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan salah satu metode ya di dalam pendidikan nasional itu bahwa seorang guru bagaimana kalau mendidik anaknya, kan tidak harus dengan dimarah-marahi, dimaki-maki di depan kelas misalnya begitu. Wa yuhayyijul khirsalan nangekake membangunkan apa tase al khirsa ing lubuh alal israri ing atase delurung sifat yang terus menerus semakin sembrono semakin karena awalnya enggak terima tadi. Intinya kalau kita langsung nerabas tanpa harus lewat sindiran itu resikonya banyak, malah gagal, resiko gagalnya lebih besar. Idqala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi wa huwa mursyidu krana dawuh kanjeng Nabi wa huwa lan kanjeng Nabi iku mursyidu adalah seorang mursyid penunjuk arah. Kulli muallim saben-saben wong kang mengajar. Laumuni alamun den cegah annasu sapa menungso anfati saking ngejur fatitai unta al-ba'ri mongko padha ngajur lafat tuhu sapa nas ing ba'er ing tayu unta wa qalu lan padha ngucap menungso niku manuhina anhu ora den cegah sapa ingsun anhu saking tayu unta niku illa wa fihi angin iku tetep ing dalem ba'run syai'un utawi suci-wiji pasti ada sesuatu. Maksudnya kita itu kan biasa ya kalau ada tulisan misalnya jangan melintas, ini tambah penasaran biasanya, tambah diterabas tambah. Jadi larangan itu kadang-kadang malah menimbulkan penasaran, nah akhirnya justru malah menjerumuskan. Nah, ada cara-cara lain yang bisa ditempuh supaya resiko-resiko yang lebih besar ini dihindari. Makanya Rasulullah juga tidak pernah memarahi sahabat, ya kan? Mesti dengan bahasa tubuh misalnya. Moro-moro dipelengosi, enggak ini. Atau dengan mimik muka yang berubah. Tidak mungkin langsung memarahi. Nanti kalau berdua, wong loro gak ketok wong akeh baru terangkan, itu pun juga tidak dengan emosi. Ya. Nah, maka ada salah satu ayat Al-Quran kulli ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang dari sahabatmu, dari murid-muridmu itu hendaklah beramal sesuai dengan syakilati, sesuai dengan kemampuannya. Karena beda-beda. Ada sing koyok Nuaim, sahabat An-Nuaim, Abu Nuaim yang seneng ngombe-ngombe, tapi cuwinta mbek Kanjeng Nabi, guyon, senengane guyon mbek Kanjeng Nabi. Ada yang alim betul, patuh betul kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mulai yang paling tipe ini sampai tipe paling tinggi kita harus tahu. Maka jalan yang paling netral untuk menegur seorang santri atau murid adalah dengan tidak memarahi secara langsung atau memaki-maki. Hindari itu sebisa mungkin. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Begitupun para ulama, para aulia
ya, semuanya tidak ada. Kemarin kan yang ikut mulutan di dalam ya, di rumah itu kan dikisahkan oleh Habib Ali ya, bahwa ada Habib Abdul Qadir dari Mekah ya, itu punya dakwah, itu punya santri. Waktu mau naik mobil kakinya masih menginjak tanah, tubuhnya sudah lunggu, sudah duduk di dalam mobil. Ternyata ditutup pintunya, buanter nggih, getien kan, berdarah, luka. Tapi menengahi Habib Abdurrahman. Terus supirnya kok melaku, loh, nggak apa-apa, terus melaku sih. Baru setelah berapa ratus meter mobilnya berhenti, kakinya diangkat. Lah apa Beb? Kok diem saja? Kakinya kecepit kan gitu kemarin kisahnya. Iya, engko lek tak seneni. Menene wis gak ngaji maneh. Lah niku lho. Ya memang psikologi santri ini tasik labil nggih. Tasik tidak semuanya itu mateng, dewasa, enggak. Kadang-kadang diseneni ambek guru wis keplayu akhirnya, kecewa, putus asa. Nah, hindari hal-hal seperti ini sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Maka benarlah apa yang disampaikan Imam Ghazali di sini di tugas wadifah keempat itu jangan sampai nyeneni murid secara terang-terangan. Wa yunabbihuka lan ngilingake ing sira ala hadza kisah ing kisah niki Adam sapa Nabi Adam wa Hawa lan Ibu Hawa alaihi wassalam. Wa manuhiya lan barang kang den cegah sapa Adam lan Hawa anhu saking ma fama dzikiratil kisah mongko ora den tutur apa kisah niku maka ing dalem sertane sira. Sampai sekarang kan kita ini tidak pernah tahu detailnya itu Nabi Adam itu seperti apa sih. Waktu melanggar buah khuldi. Buah iku asline buah nopo? Sajaratul khuldi niku mboten enten ten donya. Sajane yo nopo? Terus makanya di dalam tafsir-tafsir kan berbeda. Ada yang ulama mengatakan Nabi Adam itu salah ijtihad namanya. Nah, kalau orang berijtihad itu keliru kan pahala satu. Nek ijtihadnya bener pahalane loro. Itu sebetulnya bukan dosa seperti manusia kula panjenengan penuh syahwat mboten. Nabi Adam tidak dengan syahwat iki buahne enak syahwat, bukan. Tapi karena buah ini sesuatu yang istimewa. Akhirnya berbeda pendapat kan antara ulama-ulama tafsir yang satu dengan yang lain. Tapi sing paling kula remen niku adalah jangking sinten gini Syekh sinten. Ada satu kitab itu mengulas begini, Nabi Adam itu keliru memakan buah khuldi itu karena iblis niku mengatakan bahwa demi Allah buah dari pohon ini kalau kamu makan kamu akan bisa menaklukkan seluruh surga ini. Istilahnya kamu akan menjadi pemilik raja dari seluruh lapisan surga mulai dari surga paling bawah sampai paling atas. Dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Loh, bukan karena buahnya. Tapi karena apa? Kata Nabi Adam, ya Allah kula niki mboten nyono. Ada orang, maksudnya nggih sajane iblis dudu orang ya. Kok wonten makhluk dia itu menyebut nama panjenengan demi Allah.
tapi untuk tujuan yang salah, tujuan yang untuk menipu, tujuan untuk membohongi dan sebagainya. Kula niku mboten nyolah, dipolos ngoten lho. Karena yang dipegang itu adalah kalimatullah. Nabi Adam itu ketika diaturi oleh iblis, demi Allah, buah ini Adam, buah ini, pohon ini adalah pohon kemuliaan. Siapapun yang memakannya, termasuk saya dulu, langsung jadi pemimpin dari surga sampai seisinya. Loh, kalimat demi Allahnya ini yang jadi fokusnya Nabi Adam. Kok ono wong menggunakan nama Allah yang begitu suci, begitu mulia, tapi untuk berbohong, menipu, berbuat jahat, berbuat maksiat. Jadi bukan karena Nabi Adam kepingin koyok kula panjenengan delok kuliner, kepingin ngincipi mboten. Bukan karena syahwat itu. Nah itu, jadi dari dua versi saja sudah ya ono posisi bener kisah Nabi Adam. Tapi nopo Al-Quran tidak melakukan cerita yang detail. Karena apa? Tidak penting. Sing penting itu ibrohnya. Karena itu kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah sinten mawon, nabi-nabi sinten mawon, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, tidak ada yang detail. Maksudnya detail niku nopo? Tanggal, tempat kejadian, tahun, jam, sinten pelakunya, tidak ada. Al-Quran hanya menggambarkan secara global, secara umum. Nah itu salah satu teknik takrib itu begitu. Karena kadang-kadang kalau kita menyebut nama, di kepolisian kan ada. Jangan sebut nama, sebut FS. Ini ngoten nggih. Ferdi Sambo, FS, tersangka FS. Itu takrib. Ada etika-etika di mana kita tidak bisa menyebutkan secara langsung. Gitu loh. Al-Quran sudah mengajarkan itu. Kisah-kisah itu juga mungkin ada cerita-cerita yang enggak mengenakkan dan sebagainya. Enggak usah. Yang penting dari kisah itu adalah ibrohnya, pelajaran. Pesan dari kisah itu apa? Nah ini salah satu kata Imam Ghazali, Al-Quran pun sudah mengajarkan takrid, ilmu takrid, penyemon, tidak soreh, tidak jelas, itu bagus melalui isaro-isaro. Ya. Wa manuhiyalan barang kang napa den cegah anhu saking ma famadikul kisah maka litakuna supaya ono sira samron iku samron jagongan. Maksudnya ngomong-ngomong bal secara samar balik litatanabahu supaya eling sira kelawan biha kelawan kisah ala sabilil ibroh, bahwa itu hanya secara ibroh ya. Ngalap tepo telodo ya, mengambil sebuah pesan penting apa sih dari kisah itu. Makanya tidak pernah diceritakan secara detail. Polisian sampai sekarang kan hukum di mana-mana kalau menyebut tersangka apa enggak bisa detail. Meskipun orang-orang sudah tahu tapi enggak etis. Nah, seperti itu juga guru, ya, seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz kepada muridnya. Ada hal-hal kalau selagi bisa ada opsi tidak disebutkan secara jelas, tidak usah. Secara isaroh saja, secara pesemon itu tadi, sindiran-sindiran. Wali anna ta'rid karena setuhune ta'rid, ya, melirik, iku kelawan aidon kelawan malik, iku yumilu nufusa, ndadekake condong, ing pira-pira atine muta'alim al-fadilata kang utama. Wal adhana dzakiyah lan pira-pira akal kang limpet. Nah, melatih kecerdasan. Ketika si guru menyebutkan secara tidak langsung itu melalui kisah sindiran itu, maka murid akan berpikir,
Apa ya maksudnya? Justru melatih kecerdasan, analisa. Napa nggih maksudnya? Isarohe guru. Napa isaroh kiai wae? Kok ngeten. Ngoten. Akhirnya menganalisa. Bahkan bisa jadi antar santri, antar murid akan diskusi. Justru dengan takrid itu melatih kecerdasan. Wa adhana lan pira-pira akal adakiyate kang limpet ilas timbati marang metik ya, menggali pira-pira ma'anihi pira-pira maknane takrid. Fayufidu faroha mongko maedai apa takrid faroha ing bungae atafaddun kewaspadaan limaknahu marang maknane takrid rohbatan krana demen fil ilmi ing dalem ngaweruhi bihi kelawan takrid liyuk lama supaya mengetahui ya torobun kinawaruhan anna apa setuhune zalika mengkono takrid iku mimma layak zubu setengah saking barang kang ora ilang apa ma an fitnati saking kelimpetane muta'allim. Jadi memang justru banyak manfaatnya kalau kita ini istilahnya menasehati, memberikan pencegahan, nasihat kepada murid atau santri itu tidak secara soreh, tapi secara sindiran, semon, isyarah itu pasti banyak lah. Panjenengan yang mondok mungkin kiai-kiainya tidak pernah memarahi secara langsung. Kadang-kadang kalau ada santrinya jelas salah, misalnya 3 orang, 4 orang dikumpulin, terus diceritani. Padahal yang pun semerap, manten ngoten pun dikengken monggo pun balik. Sian wonten almarhumlah Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad itu dengan beberapa santri seniornya, ini santrinya ini ingin ikut Thariqah Sadziliyah. Akhirnya diajak oleh Yai Jamal ke Kiai Abdul Jalil Mustaqim, yang mursyid. Waktu itu masih mursyid Tasik Sugeng, ke Tulungagung, Pondok Peta. Nah, pada saat di Yai Jalil santrinya Yai Jamal niki mboten biasa ningali kiai kok katanya mursyid Thariqah tapi kok biasa banget ya. Penampilan kan biasa ya, mungkin hanya pecian biasa, orangnya bajunya ya kadang lengan pendek begini, kaosan. Yai Jamal sudah akrab, ngobrol-ngobrol dengan Yai Jalil, 2 santrinya ini diem ngikutin. Ternyata pas nemoni Yai Jamal itu, Yai Jalil itu ngerokok terus. Habis langsung rokok lagi, nyumet malah. Telas nyumet malah. Sampai batin akhirnya. Ngerasani batin. Masuk. Yai Jalil iki nek ngerokok cek gebes sih, ngoten maksudnya. Kok gebes sih? Iki mau sak pelungguane entek pirang rokok. Tiba-tiba Yai Jalil niku ngeten. kali rokokan. Tapi mboten memandang santri 2 itu tadi. Nggih. Senajan kula niku rokok ngeten niki gebes. Tapi kula rokokan niku eling Gusti Allah. Dadi nimbang tiyange mboten rokokan tapi ora eling Gusti Allah. Saya Jamal mendel mawon. Akhirnya pas mantuk ten mobil ditanggelti santrine. Kowe mau mbaten apa? Kok Yai Jalil kok ngomong ngoten? Nggih Yai, kula mau ningali Yai Jalil niku kok rokokan gebes. Oh ya bener berarti ngono. Maksudnya diseneni. Oh lha apa kok ngurusi wong? Nggih. Bang rokok, bagak ngerokok. Ojo ndelok dohire. Yai Jalil dirasani dikrentek tok niku krasa. Niku seorang mursyid yang kamil mukamil ya begitu. Wallahu alam bisawab. Jadi
tugas keempat seorang mursyid adalah kalau memarahi, menasehati muridnya, usahakan jangan secara terang-terangan. Nah seperti Yai Jalil tadi juga, enggak terang-terangan, enggak nuding langsung boten. Tapi akhirnya kan ketika pulang ini muridnya diskusi. Kok Yai Jalil tiba-tiba ngomong begitu, anak sing batin nopo kan? Nah ini melatih kecerdasan kan. Isyaroin nopo nih? Isyaroin nopo? Semua kiai rata-rata seperti itu, terutama kiai-kiai yang secara rohaninya bersih, tidak akan memarahi, menyebut nama justru ini secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan kitab Al-Barzanji untuk tabarruk li maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman pinten niki? Nek ten mriki 19. Walamma tamma. Ini masalah kehamilannya Sayyidatul Aminah. Ibundane Kanjeng Nabi. Nggih leres niki. Walamma tamma lan tatkalane wis sempurna min hamlihi napa saking kehamilannya, kandungane umi'ena Nabi alar rojihi miturut kaul yang rojih, yang kuat. Tis'atu ashurin apa 9 bulan komariatin, maksudnya bulan komaria menurut kaul yang rojih. Wa ana lan wus parak li zamani kedue mangsa ayun jalia enyento ila anhu saking zaman sodahu apa ngalak mangsane sampun cedek ngoten. Sampun mau 9 bulan sudah mau melahirkan. Khadoro maka hadir ngerawui umahu dateng umie Kanjeng Nabi Sayyidah Aminah lailata ing wengi maulidihi malam kelahirane Nabi. Sinten sing rawuh? Asiyatu wa Maryamu. Jadi pada malam kelahiran Rasulullah itu Sayyidah Aminah didatangi oleh Asiyah binti Muzahim. Sinten niki? Istrinya Fir'aun. Daraballahu masalan limra'atuhu li amratu Fir'aun. Sinten surat At-Tahrim. Lah kan sampun sedo nggih ngoten. Sami Sayyidah Maryam niki ibundae Nabi Isa. Dua-duanya hadir pada malam kelahirannya Nabi Finiswatin ing dalem pira-pira wadon ataunya widodari minal hadirati saking hadire atau rombongane al-Qudsiyati kang bangsa swarga. Al-Qudsiyati kang bangsa swarga, bukan bangsa Kudus. Pas dikira saking kota Kudus. Mboten. Jadi diiringi oleh beberapa bidadari surga, datanglah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, salah satu wanita paling mulia dalam sejarah umat manusia. Wa Maryamu lan ibundanya Nabi Isa, Sayyidah Maryam, datang pada menjelang sudah mau lahir itu. Wa akhadahalan naterpi ing ummane Nabi al-makhadu apa rasa sakit. Fawaladathu maka melahirkanlah sallallahu alaihi wasallama nuron secara nur, cara nur Muhammad itu
lahir ya tala'la'u sanahu kang sesuatu yang la'la'u yang mencorong. Sanahu apa itu padangin itu mencorong. Jadi di kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami namanya kitabnya An-Ni'matul Kubro Alal Alam. Itu disebutkan termasuk di sini ini kiwahu bahwa kelahiran Nabi niku yang membidani itu adalah Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran. Kalau di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami ada lagi Ibu Hawa, satu lagi Siti Hajar. Jadi 4 orang itu hadir membidani persalinannya Rasulullah. Bahkan di dalam kitab itu disebutkan Rasulullah itu lahirnya tidak secara normal tapi sesar. Makanya tidak sakit, nggih. Memang secara ya niku wau hadiratil qudsiyah niki karena secara bangsa surgawi itu kan tidak ada masyarakat, tidak ada kesakitan. Semuanya berjalan enak, mudah. Itu kan kesaksiannya adalah Sayyidah Aminah itu tidak melahirkan dengan susah tanpa rasa sakit. Jadi lewat persalinan itu lewat sesar. Itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai sekarang memang kelahiran beliau itu masih misterius itu tadi. Beberapa ahli sejarah, maksudnya itu yang tidak terlalu mengedepankan dimensi sufistik seperti ini kan hal-hal seperti ini kan hanya bisa difahami kalau kita ini ngaji tasawuf. Tapi mereka-mereka yang tidak ngaji tasawuf tidak percaya proses ini. Lah kan sudah meninggal, ngoten lho maksudnya. Mosok wong mati sok bidani. Akhirnya tidak percaya. Maka di dalam satu versi Rasulullah itu dibidani oleh seorang wanita bernama Syifa. Hanya satu orang bernama Syifa itu yang membidani kelahirannya. Tapi ini ada di kitab Barzanji, juga ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu enten kali yang terkenal panjenengan semerap Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori, tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori yang ngarang kitab Fathul Wahhab. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu begitu alim kayak begitu, kenapa? Karena dia diapit 2 Ibnu Hajar. Ibarat nek wong sakniki niku dipoyoki. Gurumu iku lho pinter, alim, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mosok kon muridé gak alim. Akhirnya dia termotivasi alim. Itu pressure satu. Pressure kedua, Ibnu Hajar Al-Haytami muridé iki alim juga. Nek cara wong muridmu ae alim, mosok kon gurune ora alim. Akhirnya dipres nisor ndukur. Akhirnya Syekh Zakaria Al-Ansori ini jadi orang yang sangat alim. Luar biasa kealiman, kitabnya banyak. Nah, salah satunya ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab An-Ni'matul Kubro lil Alamin itu adalah menyebutkan 4 wanita suci itu memang datang pada malam kelahirannya Rasulullah. 4-empatnya sama dengan kitab Barzanji ini. Jadi sumbernya insya Allah bukan kaleng-kaleng. Kalau sudah ulama-ulama yang otoritatif itu menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, pasti sumbernya bukan kaleng-kaleng. Wa muhayyan lan utawi banget terhormati, banget padangi kasamsi koyok matahari srengenge mingka saking sampean mudiun kang madangi asfarot iku pertelo mencorong anhu saking muhayyan lailatun waro. Maksudnya niku malam itu, malam di mana Rasulullah lahir itu kan pada Fajar Sodik ya, pada malam-malam jam 2, jam 3 itu lahirnya Rasulullah. Itu padang jinglang. Koyok srengenge awan, srengenge matahari. Lailatul Maulidi malam babarane
atau malam kelahirane alladzi kana lidini kang tinemu apa kedua agama asururun sebuah kebahagiaan biyaumihi dengan lahirnya kanjeng Nabi. Wasdihaulan tambah bungah, tambah ceria maksudnya. Dengan agama ini selama menanti Rasulullah lahir itu kemarin diterangkan semua bunga-bunga itu mekar. Semua hewan-hewan itu yang menyusui susunya penuh. Beranak pinak banyak. Pohon-pohon yang awalnya gersang, rindang daun-daun. Yang awalnya tidak berbuah jadi berbuah. Tanah-tanah yang kering jadi subur, tanda-tanda bunga. Nah, dengan lahirnya Rasulullah malam itu tambah bergembira. Seluruh alam raya semakin bergembira. Yaumanalats biwadaihi niki sakjane pas maca niki biasanya lek maca bacane pas tutuk niki ketika Rasulullah lahir mahalul qiyam sebenarnya. Mangke lahalul qiyam mawon Mas Adi nggih, mantun niki. Sekedap nggih. Nggih, mantun niki sekedap mawon. Yaumanalats Mas Adi kan saged lek mahalul qiyam gak atik tebangan saged Mas Adi. Biasa. Yaumanalats ing dalem waktune makole biwadaihi sebab babarane kanjeng Nabi abnatu Wahbin sinten bintu Wahab nggih maksudnya Aminah min fakharin nyatane kebungahan nggih maksudnya kebahagiaan yang luar biasa malam tanalhu nisau sebuah kebahagiaan yang tidak pernah diraih oleh wanita manapun selain Aminah binti Wahab wa atat lan napa wa atat datang teko sapa ibnah qaumaha Siti Aminah datang kepada kaumnya orang-orang kampungnya bi afdola mimma hamalat dengan sesuatu yang sangat utama dari kehamilannya bahkan lebih utama qablu Maryamu al-adro yang perawan. Artinya bayi ini lebih mulia, lebih utama daripada bayi yang dikandung oleh Sayyidah Maryam. Lebih mulia daripada Isa. Waktu itu Sayyidah Maryam saja dalam kondisi perawan iso ngelahirno anak. Kemudian anak ini Nabi Isa bisa ngomong. Itu sudah luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Nah ini lebih luar biasa lagi daripada peristiwanya Maryam ketika melahirkan Nabi Isa. Maulidun yaiku masa kelahiran karena ono apa masa kelahiran itu minhu kang tinemu krana maulid fi toliil kufri ing dalem munculi ahli kufar wa balaun apa kahinaan alaihim ing atase ahli kufar wa wabaun dan istilahnya bencana, sebuah wabah. Jadi untuk orang-orang kafir ini adalah sebuah hari yang akan diingat betul bahwa itulah hari kehancurannya orang-orang kafir, orang-orang yang bukan mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Itu adalah akan segera berakhir. Watawalat lan tumpo-tumpo. Selalu watawalas niku habis ada lagi itu loh. Makane lek kiai-kiai maknane ini lan tumpo-tumpo. Watawalat mesti entek ono maneh, entek napa nih sing terus-menerus napa al-busra kebahagiaan bunga, rasa bunga al-hawatif kan pira-pira swara an qad wulida sebab oleh teman-teman den babarake al Mustafa sinten Kanjeng Nabi kang terpilih wa haqqo lan nyata al hanau apa kebungahan. Jadi pada masa itu banyak hawatif, jamak dari hatif, swara tanpa rupa. Makanya kalau di Arab kan sekarang itu HP itu bahasa Arabnya hatif. Soalnya swara tanpa rupa. Nek sien swara tanpa rupa niku maksudnya nggih
malaikat, jin, ngoten lho. Ada suara-suara niku swara tanpa rupa niku hatif. Cuma krana saiki iku HP iku ya swara gak ono wonge kan. Telepon-teleponan sebelum era video call itu akhirnya orang Arab nek ngarani HP ku hatif. Padahal itu sebenarnya gaib, akhirnya mboten gaib. Jadi ada suara-suara yang menginformasikan jin entah malaikat kepada seluruh penduduk Jazirah Arab bahwa telah lahir Al-Mustafa, seorang nabi akhir zaman yang terpilih yang kelak akan merobohkan seluruh istilahnya nopo paganisme, nopo berhala. Paganisme itu adalah faham yang menganggap Tuhan itu berwujud seperti patung, batu ataupun pohon, niku paganisme yang menyembah patung dan berhala. Nah, makanya kan diceritakan bahwa ketika lahir kemarin kan sampun patung-patung itu tersungkur maju. Artinya wajah patung berhala itu tersungkur semuanya. Robohnya tidak ndangak ngeten mboten, tapi tersungkur maju. Di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, bahkan sampai di raja-raja Persia semuanya, Majusi semuanya api-api itu padam. Karena semua sistem kekafiran, semua sistem paganisme, kekufuran itu akan lenyap sebentar lagi, tidak lama lagi. Itu artinya saking bungai alam raya ini. Jadi semua alam raya itu sebenarnya tersiksa. Ya. Kalau umat manusia ini sampai kufur, sampai zina dan sebagainya itu tersiksa sebenarnya. Cuman kita tidak tahu. Seumpama kita enten tiang zina di hotel misalnya. Itu sebenarnya kamarnya itu seluruh kamar itu tersiksa sebenarnya. Karena suatu saat kamar itu akan dibawa di akhirat, disuruh menjadi saksi atas peristiwa zina maksiat itu. Mereka tuh ogah sebenarnya. Jadi kalau kita itu seluruh alam raya ini manusia ini kufar, makanya kepingin dang ngejur, kepingin dang kiamat pendengan dihajurno bisa. Maka ketika ada kan ayat Al-Qur'an itu ketika murid-muridnya Nabi Isa itu menyebut Isa adalah putranya Allah, anak dari Allah, itu seolah-olah gunung itu mau hancur, kepingin menimpa orang-orang itu, tapi karena tidak diizinkan Allah. Jadi yang tidak terima itu seluruh alam raya ini loh. Kalau ada orang yang tidak mengesahkan Allah, yang mengkufurkan Allah, syirik kepada Allah, itu alam raya ini mboten terima. Hambangane ngoten. Hada waqad istahsana al-qiyamah, maka kisah ini ya hasil barang kang nutur ingsun, maksudnya Syekh Ja'far, waqad istahsana betul-betul sangat baiknya, sebetulnya sebaiknya itu al-qiyamah sambil berdiri. Ya, sebenarnya kita baca itu tadi sambil mahalul qiyam inda dzikri maudihi, di saat kita menyebutkan peristiwa lahirnya asyarifat, makhluk yang mulia. A'immatun sapa pira-pira imam zawuri riwayatin wa rawiyatin, maksudnya ya dari semua riwayat-riwayat para ulama. Ketika kita itu mengkisahkan peristiwa lahirnya Nabi itu sebetulnya harus berdiri mahalul qiyam. Mantun niki nggih, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maromihi wa marmahu. Fatuba mongko banget beruntungnya, sangat beruntung. Liman kana untuk orang-orang yang menjadikan ta'zimuhu, rasa hormatnya, rasa ta'zimnya sallallahu alaihi wasallam, ta'zimnya Rasulullah, artinya mengagungkan Nabi itu sebagai apa? Sebagai ghayata maromihi, sebagai puncak cita-citanya. Tujuan hidupku, cita-citaku itu ingin menjunjung tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya tidak hanya sekedar saya cinta Nabi terus dibaan, keprek, bukan itu. Artinya kita juga harus menyebarkan ajarannya Rasulullah, melaksanakan ajarannya Rasulullah. Mau
cuma seneng dibaan tapi orang ngerti halal lan haram misalnya, yo padha ae. Padahal Rasulullah itu memberikan pelajaran endi sing halal, endi sing haram, iki ojo dilakoni, iki sing dilakoni. Artinya ghayatamaromihi itu puncak cita-citanya adalah memperdalam ajarannya Rasulullah. Jadi kita ngaji seperti ini sebetulnya itu bagian dari maulid sebenarnya. Cuman gak ono terbangane ngoten mawon. Jadi kita ngaji ya, mendirikan madrasah supaya Islam ini berkembang, itu bagian dari mengagungkan Rasulullah. Wa marmahu sami lan nggon katok-katoke cita-cita, maksudnya puncak dari cita-cita. Wallahu a'lam. Bisa monggo saged mahalul qiyam sekedap mawon tabarukan mantun mahalul qiyam mangke langsung ditutup. Sudah jam 9. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء أنواء من فضلي وفضلي إلى نهاية تمام حمدي فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك
سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا اللهم صل على سيدنا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا حوضك الصفي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا مرحبا بسرائيل إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جادل الله مرحبا مرحبا والغمامات قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي
الهادي محمد يا الله ربي واجعل موجة معنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Memang adabnya, etikanya berdiri ketika mengkisahkan lahirnya Nabi. Suatu ketika niku kan Rasulullah itu pernah sahabat itu duduk-duduk banyak orang duduk, Kanjeng Nabi niku rawuh. Terus para sahabat niki berdiri. Kali Kanjeng Nabi niku dipenging, gak usah ngadeg lah pokok ngadeg. Tapi menging niki mboten kok melarang. Niki saking tawaduke Kanjeng Nabi. Saking tawaduke niku artinya orang yang tidak gila hormat. Tapi sahabat-sahabat tetap berdiri. Memang etikanya begitu. Kanjeng Nabi niku nate sinten sing ngramut niku Halimatus Sa'diyah nggih. Halimatus Sa'diyah suatu ketika Rasulullah niki sudah jadi nabi, sampun angsal wahyu pun tadi. Suatu ketika niki Halimatus Sa'diyah niki pun sepuh nyambang, pengen nyambang datang Rasulullah. Sambang datang Rasulullah niki kan biasa nggih dikelilingi kali sahabat, kali Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ketinggal saking katakanlah saking Jawi mriku nggih. Halimatus Sa'diyah niki rawuh ngoten. Kanjeng Nabi niki langsung berdiri. Jadi padahal itu bukan ibu kandungnya. Tapi Rasulullah niku berdiri untuk menghormati orang yang pernah menyusui, ibu rodok, ibu sesuan itu. Rasulullah berdiri untuk menghormati Halimatus Sa'diyah. Jadi memang sewajarnya nih menghormati orang itu. Kita kan kalau ada kiai, ada pejabat, mohon para hadirin untuk berdiri. Ngoten kan ngoten nggih, biasanya protokoler. Nah, masuk pejabat aja berdiri, Kanjeng Nabi kok orang ngadeg. Nah, terutama kalau mengisahkan baca tiba, baca barzanji niku pas kalimat atau kisahnya itu tentang kelahiran beliau. Karena niku lah etikanya begitu nggih. Matur nuwun. Ngapunten ingkang sanget niku ada ini sisa semalam. Kok sisa? Maksudnya ya kemarin ada kita mauludan di rumah di dalam masih banyak. Maka ini wau nggih wonten mahalul qiyam kok keleresan niki monggo saged didhahar kula cek ini mboten kepengen nggih. Kula tutup mawon insyaallah napa hari Jumat niki nggih ngaos 2 mingguan rutinan kitab Irsyadul Idab Kiai Imron Fadil hari Jumat ya seperti biasa. Ampun dengan sangat monggo langsung mawon di